Misteri kamar mandi di sekolah. Perkenalkan, namaku Reza. Aku sekolah di salah satu SMA swasta yang berada di kota Bandung. Sekarang, aku beranjak naik ke kelas 2. Ada yang bilang, kalau sekolahanku ini dijuluki sekolah paling seram di kota Bandung. Karena sekolahku ini adalah tempat persimpangan makhluk halus. Awalnya, aku tidak begitu percaya. Sampai aku mengalaminya sendiri. Sekitar jam 5 sore, aku masih latihan basket di lapangan sekolah. Karena minggu depan akan ada turnamen antar SMA di kota Bandung. Jadi, sampai saat ini pun anak-anak basket latihan lebih lama dari biasanya. Bro, aku ke kamar mandi duluan ya, kataku kepada teman-temanku. Aku berjalan tenang melewati lorong kelas yang sudah tampak gelap dan juga sepi. Setibanya di kamar mandi, aku gantungkan tasku dan aku pun mulai mandi. Beberapa saat ketika aku mandi, tiba-tiba saja lampu kamar mandinya mati. Aku berhenti menyiram tubuhku dan mulai mendekatkan telingaku ke pintu. Dengan harapan, aku tahu siapa orang yang iseng mematikan lampu kamar mandi ini. Beberapa saat, aku pun terdiam. Ternyata tidak ada suara teman-temanku. Aku membuka pintu kamar mandi sedikit demi sedikit untuk melihat keadaan di luar sana. Dan ternyata keadaan di luar sana pun sama gelapnya. Aku menutup kembali pintu lalu memakai baju. Aku pikir jika aku teruskan mandi, sudah tidak kondusif lagi. Ketika aku sudah memakai bajuku, aku menggeserkan tubuhku sedikit demi sedikit ke arah kanan. Namun, kakiku menginjak sesuatu. Ini sepertinya kaki seseorang. Aku pun mulai mundur beberapa langkah menuju tembok. Dan di dalam kegelapan itu pun, aku seperti merasakan ada seseorang yang bersamaku. Aku segera mengambil tas yang kugantungkan di belakang pintu. Namun, karena panik, aku pun terjatuh. Aku mulai membungkukkan badanku, meraba-raba mencari tasku. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang sedang bernafas. Jelas sekali, itu bukan suara nafasku. Hembusan nafas itu sangat kuat, dan badanku pun mulai merinding. Keringat dingin mulai bercucuran di keningku. Aku ingin segera keluar dari sini. Aku mencari gagang pintu yang ada di sisi kiriku, namun pintu kamar mandinya susah terbuka. Dan dari arah belakangku, angin dingin berhembus, seperti meniupi pundakku. Suara hembusan nafas ini membuatku sangat takut. Aku pun memberanikan diri membalikan tubuhku. Namun, tidak ada siapa-siapa. Jantungku kini semakin berdegup kencang. Aku ingin berteriak memanggil teman-temanku. Namun, aku tidak bisa. Tubuhku sekarang menjadi kaku. Badanku sama sekali tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak-gerak di atas kepalaku. Sekarang aku merasakan ada sesuatu yang menyentuh rambutku. Sedikit demi sedikit, dan kali ini teksturnya mulai terasa. Ini adalah rambut. Sebuah rambut yang sangat panjang dan menutupi wajahku. Sekuat tenaga, aku berusaha memberontak. Namun, seperti ada yang memelukku dari belakang dengan sangat erat. Aku semakin tidak bisa bergerak. Dan nafasku tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan kali ini, suara hembusan nafas itu terdengar jelas dari atas kepalaku.
Aku mulai membaca doa di dalam hati, sambil mengingat doa-doa yang aku hafal. Namun sulit sekali untuk aku mengeluarkan suara. Sampai akhirnya aku pun bisa bergerak. Ketika aku lihat ke atas, nampak sebuah wajah dengan mata yang sangat merah. Hanya beberapa detik saja aku melihat sosok itu. Dan tidak lama sosok itu pun menghilang. Badanku yang kaku sudah bisa aku gerakkan. Dan aku pun segera berlari ke arah keluar. Di depan pintu, aku bertemu dengan teman-temanku yang sudah menunggu di pos satpam. Aku segera menceritakan kejadian tadi kepada teman-temanku, dan temanku pada kaget. Lalu, ceritaku ditanggapi oleh seorang satpam yang mengatakan bahwa aku memang salah. Aku salah karena aku sudah memakai kamar mandi itu. Konon, sejak dulu kamar mandi itu memang angker. Makanya setiap malam lampu dimatikan agar tidak ada yang pergi ke sana. Satpam itu lanjut berkata, dia tidak tahu kalau aku lagi ada di sana. Karena saat tadi dia lewat, semua pintu kamar pun terbuka dan kosong. Aneh, padahal jelas sekali tadi aku ada di dalam salah satu kamar mandi itu. Dan cukup sampai sini, mungkin itu cerita yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga kalian terhibur dan juga hati-hati ketika Anda memasuki ruangan dengan keadaan lampu yang sedang mati. Malam Jumat Kliwon. Aku melihat jam menunjukkan pukul 1 pagi. Ini adalah hari ketiga aku tidur larut gara-gara laporan PKL yang belum selesai hingga saat ini. Karena aku sangat malas. Akhirnya tugasku menumpuk dan membuatku harus begadang untuk beberapa hari ke depan. Kafein akhir-akhir ini menjadi temanku dalam mengerjakan tugas. Selain itu, sebuah radio dan TV juga membantuku dari rasa bosan mengerjakan laporan ini. Aku kos di sebuah kosan yang memiliki kamar cukup banyak. Kamarku bernomor 19, yang letaknya tepat di tengah lorong. Namun, aku nyaman di sana. Suatu hari, di kampus temanku bilang, dia lagi kebelet dan terus buang air besar. Sepertinya temanku Aji ini kurang enak badan. Untuk itu, dia meminjam kamar kosku untuk beristirahat. Karena aku masih ada urusan di kampus, aku pun memberikan kunci kamar kosku itu kepada temanku. Aji pun langsung pergi ke kosanku. Sementara aku masih menunggu Pak Ridwan dosenku, tapi beliau tidak datang. Apa boleh buat? Kira-kira jam 6 sore, aku pun kembali ke kosan. Sampai di depan kosan, terlihat lampu kamarku menyala. Ketika aku akan membuka pintu, ternyata pintunya dikunci dari dalam. Aku pun mengetuknya. Ji, bangun. Aku udah datang. Bukain pintunya, ucapku. Aji sepertinya tertidur pulas. Tapi sepertinya aku mendengar suara Aji dari dalam dan juga suara beberapa orang lainnya. Aku pun terdiam sejenak dan menunggu. Lalu tiba-tiba gagang pintu bergerak-gerak sendiri. Gagang pintu itu digerakkan dari dalam, sambil terdengar suara tertawa kecil dari dalam kamarku. Gagang itu pun akhirnya berhenti bergerak. Aku memanggil Aji kembali, namun mendadak kamarku menjadi hening. Tidak lama kemudian, dari arah tangga muncul seorang yang berjalan mendekatiku. Aku begitu kaget ketika yang aku lihat itu adalah Aji.
Aku bertanya, "Dia dari mana?" Aji pun menjawab kalau dia dari apotek habis membeli obat. Dia berkata sambil menyodorkan kunci kamar dan langsung pamit kepadaku. Aku hanya bisa terdiam saat itu. Setelah Aji pulang, aku pun membuka pintu kamarku yang ternyata terkunci dari luar. Di dalam ruang kamarku memang tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku pun memeriksa ruang kamar yang tampak jelas benar-benar kosong itu. Aku mencoba untuk menghiraukannya dan langsung tidur di ranjangku. Hingga beberapa menit kemudian, aku pun tertidur. Dan ketika aku terbangun, terlihat jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku langsung bergegas ke kamar mandi dan mengganti baju, lalu ke depan laptopku untuk melanjutkan laporanku lagi. Sepertinya tugas laporan ini membuatku lupa akan kejadian tadi. Namun, tidak lama kemudian, aku mendengar suara berisik, seperti orang-orang mengobrol dari arah luar kamarku. Lalu aku membuka pintu dan kulihat keluar. Di lorong, terlihat tidak ada siapa-siapa. Namun, suara ribut itu masih terdengar jelas. Karena sangat ribut, aku pun membanting pintu agar terdengar menyindir mereka. Suara itu pun perlahan berhenti. Lalu, aku lanjut menulis laporanku. Sampai aku mulai mendengar suara tetesan air. Kenapa malam ini banyak sekali gangguan? Aku lalu memeriksa ke kamar mandi dan melihat keran air yang ada di dalam kamar mandi. Dan ternyata tidak ada yang bocor. Namun, saat aku berbalik, melihat ke arah ventilasi bawah pintu di depan kamarku, di sana terlihat sebuah genangan air. Perasaan tadi tidak ada air di sana. Rasa penasaranku pun membawaku untuk membuka pintu. Saat aku membuka pintunya, astaga, aku langsung terperanjat karena di depan pintuku terdapat banyak sekali kepala-kepala yang berterbangan dan tanpa badan. Wajahnya hancur berantakan dan sangat menyeramkan. Aku melihat mulut mereka menganga dengan lidah yang menjulur ke arah luar dan meneteskan air liur ke lantaiku. Suara gaduh itu jelas terdengar dari sosok itu. Aku langsung lemas dan hanya bisa terdiam saat itu. Lalu aku bersembunyi di balik selimut sampai akhirnya sosok itu pun menghilang. Bergegas aku lari keluar dari kamarku. Malam itu pun aku tidak tidur di kamar kosku karena takut dan trauma dengan kejadian yang saya lalui di depan kamar kosku tadi. Akhirnya aku begadang semalaman di kamar temanku. Aku tidak bisa tidur. Sosok tadi sangat menggangguku. Setelah aku bercerita kepada temanku, aku pun baru sadar bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Tapi aku tidak tahu kenapa sampai diganggu sosok itu. Mungkin terkadang sesuatu yang terjadi itu memang tidak perlu ada alasannya.